Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Intan Nur Laila dengan NPM 2317051109. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang finite state automata. Nah, untuk pokok bahasan, yaitu ada finite state mesin, kemudian ada finite state automata, dan ada deterministic finite automata, serta non-deterministic finite automata. Nah, untuk pembahasan yang pertama itu ada finite state mesin atau disebut juga dengan FSM. Nah, ini adalah mesin yang berstatus terbatas dengan model matematika yang digunakan untuk merepresentasikan dan mengendalikan perilaku sistem yang dapat berada dalam sejumlah status terbatas pada waktu tertentu. Nah, ini adalah konsep yang banyak digunakan dalam ilmu komputer, teknik, dan bidang yang lain untuk merancang, menganalisis, dan mengimplementasikan sistem dengan perilaku diskrit dan berurutan. Nah, FSM ini terdiri dari serangkaian status, serangkaian peristiwa atau stimulus input, ada serangkaian tindakan atau response output, dan serangkaian transisi antar status berdasarkan peristiwa input. Kemudian FSM juga dapat divisualisasikan sebagai grafik berarah di mana simpul-simpul ini mewakili status dan tepi yang menghubungkan simpul-simpul mewakili transisi. Nah, untuk keadaan state adalah kondisi dari sistem pada saat tertentu, dan untuk input adalah data yang diberikan kepada sistem, sedangkan output adalah hasil yang dihasilkan oleh sistem setelah melakukan pemrosesan input, sedangkan untuk fungsi transisi adalah fungsi yang mengatur perpindahan keadaan dari satu keadaan ke keadaan yang lainnya. Nah, selanjutnya itu ada finite state automata atau FSA. Pada video sebelumnya sudah pernah disinggung sedikit. Nah, di sini saya akan untuk melanjutkannya. Nah, di sini ini ada FSA ini adalah model matematika sistem dengan memasukkan dan keluaran diskrit yang dapat mengenali bahasa paling sederhana, yaitu adalah bahasa reguler, ya, dan dapat diimplementasikan secara nyata. Nah, bahasa yang paling sederhana ini adalah bahasa reguler tipe 3, yaitu mesin yang bisa mengenalinya adalah finite automata. Nah, di sini itu ada contoh ya, yaitu ada seorang petani dengan seekor serigala, kambing, dan juga seikat rumput yang berada pada suatu sisi sungai. Nah, namun pada kondisi tersebut hanya tersedia sebuah perahu kecil yang hanya dapat dimuati dengan petani tersebut. Nah, dengan salah satu serigala, kambing atau rumput. Nah, petani tersebut harus menyeberangkan ketiga bawaannya ke sisi sungai yang lain. Namun, jika petani meninggalkan serigala dan kambing pada satu waktu, mungkin saja kambing ini bisa dimakan oleh serigala. Begitupun sebaliknya, jika kambing ditinggalkan bersamaan dengan rumput, maka rumput akan dimakan oleh kambing. Nah, pada kasus ini, apakah mungkin ditemukan satu cara untuk melintasi sungai tanpa menyebabkan kambing atau rumput itu dimakan? Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, itu akan dibahas. Nah, selanjutnya itu ada secara formal, FSA ini dinyatakan oleh pasangan 5 tapel. Jadi, yang pertama itu ada T, yaitu sebagai himpunan state, kemudian ada sigma, itu himpunan simbol input, dan ini ada sebagai fungsi transisi, kemudian S-nya ini sebagai state awal. Nah, kemudian ada F, ini sebagai state akhir. Nah, selanjutnya ada karakteristik dari finite state automata. Yang pertama, itu ada setiap finite automata memiliki keadaan dan transisi yang terbatas. Yang kedua, transisi dari satu keadaan ke keadaan yang lainnya dapat bersifat deterministik atau non-deterministik. Nah, kemudian yang ketiga, pada setiap finite automata selalu memiliki keadaan awal. Nah, yang keempat itu ada
finite automata ini dapat memiliki lebih dari satu keadaan akhir. Jika setelah pemrosesan seluruh string keadaan akhir dicapai, nah maka artinya automata ini menerima string tersebut. Nah, selanjutnya itu ada cara kerja dari finite state automata. Jadi gimana sih cara kerjanya gitu? Nah, jadi finite state automata atau FSA ini bekerja dengan cara mesin untuk membaca memori masukan berupa tape, yaitu satu karakter tiap saat dari kiri ke kanan menggunakan head baca yang dikendalikan oleh kotak kendali state berhingga, di mana pada mesin terdapat sejumlah state berhingga. Nah, untuk finite automata ini selalu dalam kondisi yang disebut state awal atau initial state. Nah, pada saat finite automata mulai membaca tape-nya, perubahan state terjadi pada mesin ketika sebuah karakter berikutnya dibaca. Nah, ketika head telah sampai pada akhir tape dan kondisi yang ditemui adalah state akhir, maka string yang terdapat pada tape dikatakan diterima finite automata, atau string-string merupakan milik bahasa bila diterima finite automata bahasa tersebut gitu. Nah, di sini ada pengecekan pariti ganjil. Di sini ada gambar. Jadi gimana sih maksudnya dari gambar ini dan gimana dengan finite state automata gitu. Jadi di sini itu ada 2 poin ya, yaitu ada lingkaran yang digunakan sebagai state, kemudian anak panah ini menyatakan transisi. Nah, jadi lingkaran itu diberi label sesuai dengan nama state. Nah, jadi lingkaran yang bergaris tunggal yang ini itu merupakan state sementara, sedangkan untuk lingkaran yang bergaris ganda itu adalah state akhir. Kemudian anak panah yang pertama ini itu adalah anak start, awal mula transisi itu dilakukan yang ini. Dan untuk label di anak panah ini untuk menyatakan simbol yang membuat transisi dari satu state ke state yang lain. Begitupun sebaliknya. Oke, selanjutnya di sini ada contoh ya. Misal kita inputkan 1101. Nah, jadi kita mulai dari sini, dari genap kita berikan input 1, maka akan ke ganjil. Lalu kita berikan input 1, dari ganjil akan ke genap. Lalu kita berikan inputkan 0, maka dari genap akan ke genap. Lalu kita berikan input 1, maka dari genap akan ke ganjil. Nah, karena ganjil ini merupakan inputan terakhir, maka input ini akan diterima oleh mesin. Nah, lalu kita inputkan 1100. Nah, dari genap kita berikan input 1, maka akan ke ganjil. Maka kita berikan input 1 lagi, maka akan ke genap. Lalu dari genap kita berikan input 0, maka akan balik lagi ke genap. Nah, maka kita berikan input 0, maka balik akan ke genap lagi. Nah, input ini akan ditolak karena genap ini bukan merupakan input terakhir, dan ini akan ditolak oleh mesin. Nah, jadi dari contoh di atas, maka state-nya itu ada genap dan ganjil, lalu inputnya itu ada 0 dan 1, dan state awalnya adalah genap dan state akhirnya adalah ganjil. Nah, untuk transisinya dari genap
dikenakan input 0 maka akan menjadi genap, sedangkan dari genap diberikan input 1 maka akan menjadi ganjil, dan sedangkan dari ganjil diberikan input 0 maka akan ganjil, dan dari ganjil dikenakan input 1 maka akan jadi genap. Nah, selanjutnya sebuah FSA ini dibentuk dari lingkaran yang menyatakan state, di mana label pada lingkaran adalah nama state-nya, kemudian busur ini untuk menyatakan transisi atau perpindahan, kemudian label pada busur yaitu simbol input, kemudian lingkaran yang didahului sebuah busur atau panah tanpa label ini untuk menyatakan state awal, kemudian lingkaran ganda ini untuk menyatakan state akhir. Nah, jadi sebuah mesin otomata dapat dinyatakan dalam diagram transisi untuk fungsi transisi dan label transisi. Nah, jadi pada FSA itu ada dua macam. Yang pertama itu ada DFA atau Deterministic Finite Automata, yaitu otomata yang berhingga atau dia tuh tetap dan tertentu. Kemudian ada NFA, Non-Deterministic Finite Automata, yaitu otomata yang berhingga yang tidak pasti. Tuh. Jadi untuk perbedaan dari DFA dan NFA ini pada fungsi transisinya, itu DFA sendiri itu setiap pasangan state-nya masukkan selalu tepat ada satu state berikutnya. Nah, untuk NFA untuk setiap pasangan state masukan bisa memiliki 0 atau lebih pilihan untuk state berikutnya. Oke, akan kita bahas lebih lanjut, yaitu mengenai Deterministic Finite Automata atau DFA. Nah, Deterministic Finite Automata itu dari suatu state ada tepat satu state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Kemudian deterministik itu artinya adalah tertentu dan sudah sudah tertentu gitu fungsi transisinya. Nah, kemudian notasi dari DFA secara matematis itu ada M yaitu sebagai nama DFA-nya, kemudian ada Q itu sebagai himpunan keadaan DFA-nya, kemudian ada S itu sebagai himpunan alfabet, kemudian D itu sebagai fungsi transisi, dan dimana Q0 ini sebagai keadaan awal dan F adalah keadaan akhir. Yang pertama ada state. Nah, jadi di sini saya punya contoh ya. Di sini ada state, di sini ada Q0, Q1, Q2 dan Q3. Dan inputnya itu sigma itu ada 0 dan 1. Nah, dimana di sini kita sudah dikasih tahu bahwa S state awalnya itu Q0 dan Q akhirnya juga Q0. Nah, misalnya kita berikan fungsi transisinya itu Q0 dan 011, dimana Q0 pada Q0 ini kita berikan input 0 maka akan ke Q2, dan dari Q2 ini berikan input 1 maka akan ke Q3, dan dari Q3 ini diberikan input 1 maka dia akan ke Q2. Nah, maka input ini akan ditolak oleh mesin. Mengapa? Karena pada Q2 ini bukan merupakan state akhir. Nah, selanjutnya jika kita mulai dari Q2, kita beri inputkan satu-satu, dan kemudian kita mulai dari Q2, kita berikan input 1 maka akan ke Q3, lalu kita berikan satu lagi maka akan kembali ke state Q2. Lalu selanjutnya kita dari Q3 kita kenakan input 1 maka akan ke Q2 karena Nah, selanjutnya
jika kita mulai lagi dari Q 0 dan kita berikan inputan 1010, nah dari Q 0 kita berikan input 1, maka akan ke Q1, lalu kita berikan input 0, maka akan ke Q3, lalu kita berikan input 1, maka akan ke Q2, dan akan kita berikan input 0, maka akan kembalikan ke Q0. Nah, pada kasus ini input ini tuh diterima oleh mesin. Nah, karena Q0 ini merupakan state akhir. Oke, selanjutnya ada non-deterministic finite automata atau NFA. Jadi non-deterministic finite automata NFA ini tuh dari satu state ada 0 dan ada satu atau lebih state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Nah, jadi pada NFA itu yang pertama ada otomata berhingga yang tidak pasti untuk setiap pasangan state input, kemudian bisa memiliki 0 atau lebih pilihan untuk state berikutnya. Kemudian untuk setiap state itu tidak selalu tepat ada satu state berikutnya untuk setiap simbol input yang ada. Kemudian dari suatu state bisa terdapat 0,1 atau lebih busur yang keluar atau transisinya itu bisa lebih dari itu. Kemudian dia tuh berlabel simbol input yang sama, dan untuk NFA ini harus dicoba semua kemungkinan yang ada sampai terdapat satu yang mencapai state akhir. Nah, kemudian satu string X dinyatakan diterima oleh bahasa NFA atau M sama dengan key underscore terus D dan SF bila X merupakan himpunan dari bilangan D dan SX memuat sebuah state di dalam F. Terima kasih, saya ucapkan mohon maaf jika terdapat kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.